Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 9. Kalian nggak sih kalau misalnya konten open book ini langsung loncat ke 10, nggak ada 9-nya. Itulah kenapa bagian ini kita mundur nih. Jadi chapter 9. Ngomongin soal Korea Selatan, buat sekarang kayaknya nggak bakalan ada habisnya ya. Mulai dari topik seputar musik, boyband girl bandnya, aktornya, filmnya, drama, bahasa, makanan, sampai skincare tuh kayaknya berkaitan dengan Korea Selatan. Tapi jangan lupa juga nih kita buat ngepoin tentang buku-bukunya, literasi mereka. Pas banget kita akan open book buku terjemahan dari Korea Selatan berjudul Kim Ji-young lahir tahun 1982. Atau dalam versi bahasa Inggris, judulnya itu Kim Ji-young born 1982. Sekilas dari judul isinya seolah bakalan ngebosenin ya, biografi seorang tokoh mungkin, namun ternyata isinya lebih kompleks dari judul. Imo beli buku ini tuh bareng sama bukunya Bicara Itu Ada Seninya, sama-sama terjemahan dari Korea juga, karya Oh Soo-hyang. Tahu ya, ini juga sempat booming dan udah Imo review. Alasan beli sederhana banget sebenarnya awal tuh, karena covernya putih dan kayaknya cocok untuk jadi hiasan meja, estetik aja dilihat. Bukunya juga tipis, hanya 191 halaman, nggak nyampe 200. Bisa selesai dalam sekali duduk. Rilis di Koreanya itu Oktober 2016, sementara di Indonesia sendiri itu cetakan keduanya ada di Desember 2019, dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan habis baca buku ini, Ima tuh baru tahu kalau ternyata bukunya tuh booming banget pada masanya. Sampai-sampai beberapa idol yang baca buku ini tuh kena hujat. Kalau nggak salah, sempat ada beritanya tuh. Salah satunya adalah Iren Red Velvet, dan RM BTS, Rap Monster ya, Kim Namjoon. Buku ini sudah dialihwahanakan ke dalam bentuk film juga, dan kebetulan pemainnya adalah Gong Yoo. Tapi, sempat ada petisi untuk menarik film ini supaya tidak tayang di bioskop. Penasaran dong, emang apa sih gitu isi buku ini sampai reaksi orang-orang segitunya? Menimbulkan kontroversi yang sangat hebat gitu. Sederhananya, buku ini tuh mengangkat tentang diskriminasi gender yang dialami seorang perempuan bernama Kim Ji-young. Dari mulai dia terlahir sebagai anak perempuan, masuk sekolah, dunia kerja, menikah, melahirkan hingga mengurus anak. Sederhana ya, kok bisa membuat porak-poranda? Opening buku ini agak menarik, dimulai dari suaminya Kim Ji-young, yaitu bernama Jong Dae-hyun, yang merasa bahwa istri ini agak berubah gitu setelah melahirkan putri pertama mereka. Dari mulai sering melamun, sering berbicara seolah-olah Kim Ji-young ini orang lain. Dia bisa mendadak bicara seperti ibunya, dia bisa mendadak bicara seperti neneknya, seperti teman perempuannya, seperti perempuan-perempuan yang dikenal Kim Ji-young di sekitarnya. Nah, tapi Kim Ji-young sendiri ini tidak menyadari keanehan itu. Jadi, yang menyadari keanehan Kim Ji-young itu suaminya, Jong Dae-hyun. Hal tersebut membuat suaminya memutuskan untuk menemui psikiater. Nah, karena khawatir gitu istrinya tuh mengalami stres pasca melahirkan. Ini yang unik. Di awal, Ima kira buku ini tuh ditulis dari sudut pandang orang ketiga gitu. Tapi tidak ada campur tangan sudut pandang tokoh yang ada di dalam cerita. Namun, di bab akhir novel itu kita bisa membaca narasi yang dipaparkan oleh psikiater yang menangani Kim Ji-young sendiri. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kalau keseluruhan buku ini itu memang ditulis dari sudut pandang psikiaternya Kim Ji-young. Psikiaternya berhasil merangkum bagaimana diskriminasi gender yang dialami Kim Ji-young dari kecil secara tidak langsung memenuhi pikirannya hingga pada suatu titik hal tersebut membuat Ji-young depresi. Ada sekitar 6 bab dalam buku ini, sedikit banget kan. Bab pertama itu diberi judul Musim Gugur tahun 2015, lalu ada 1982 sampai 1994, 1995 sampai 2000, 2001 sampai 2011, 2012 sampai 2015, dan bab terakhir yang dipaparkan oleh psikiater itu diberikan judul 2016. Nah, setelah dijelaskan kondisi kesehatan mental Kim Ji-young di musim gugur tahun 2015 yang oleh suaminya dirasa berubah, kita bakalan diajak flashback ke masa lalu Kim Ji-young. Terlihat ya dari judul saja, urutan waktunya itu mundur. Bermula dari ibunya Kim Ji-young sendiri yang diceritakan mengalami diskriminasi gender di keluarganya, di mana dulu itu anak perempuan di Korea Selatan
harus bekerja dan mencari uang, tidak melanjutkan sekolah, atau sekolah ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan kakak laki-lakinya. Bekerja pun untuk membiayai kakak laki-lakinya sekolah. Tidak berhak mendapat pendidikan dan mengubur mimpinya dalam-dalam. Ada sebuah budaya patriarki di Korea yang mengakar zaman dulu kalau misalnya beranggapan kalau masa depan itu atau kebanggaan keluarga itu ada di pundak anak laki-laki. Kalaupun menikah nih, mertua tuh mengharapkannya cucu laki-laki ketimbang perempuan. Sampai diberikan data juga kalau kasus menggugurkan kandungan itu banyak terjadi saat bayi yang dikandung itu anak perempuan. Subhanallah ya, udah kayak zaman jahiliyah aja ini anak perempuan dianggap aib dan dikubur hidup-hidup. Tapi nggak, lebih ngeri sih. Mamanya Kim Ji Young pun setelah bekerja di pabrik untuk membiayai saudara laki-lakinya kuliah, akhirnya memutuskan untuk menikah dan memilih mengurus anak. Tapi diskriminasi itu nggak selesai juga ternyata. Mertuanya ini sangat menuntut mamanya Kim Ji Young untuk melahirkan cucu laki-laki. Sampai di mana kakaknya Kim Ji Young perempuan dan Kim Ji Young sendiri itu tuh lahir seolah tidak membawa berkah dan tidak membahagiakan. Sampai depresi itu mamanya Kim Ji Young karena lagi-lagi melahirkan anak perempuan gitu untuk kedua kalinya. Syukurnya cucu yang ketiga, adiknya Kim Ji Young itu laki-laki. Meskipun mamanya Kim Ji Young yang mengurus semuanya, dia tuh mengurus 3 anak, mengurus suami, mengurus mertua perempuannya juga karena tinggal satu rumah. Tapi yang selalu dipuji itu selalu anak laki-lakinya, suaminya yang bekerja itu. Tidak ada apresiasi untuk seorang ibu rumah tangga, dan itu berbekas di ingatan Kim Ji Young saat kecil. Di keluarga ibunya Kim Ji Young ini, gender itu selain merupakan takdir, dianggap sebagai tahta. Apa-apa itu yang didahulukan selalu adik laki-lakinya. Kalau misalnya ada 2 porsi makanan nih, 1 porsinya itu bakal dibagi 2 buat Kim Ji Young sama kakaknya, sementara adik laki-lakinya itu mendapat 1 porsi utuh. Terus soal pembagian kamar juga. Padahal adik laki-lakinya itu masih kecil, tapi dapat kamar buat dihuni sendiri. Sementara Kim Ji Young dan kakaknya yang sudah dewasa itu harus 1 kamar dengan neneknya, sekalipun mereka sudah memasuki usia remaja. Waktu Kim Ji Young masuk SD, juga sama tuh di sekolahnya terdapat diskriminasi gender. Seperti absen itu dimulai dari laki-laki, nggak sesuai dengan abjad. Posisi duduk juga biasanya sama. Terus kan di Korea itu, di setiap sekolah itu ada yang namanya program makan siang. Nah, kebetulan sekolah Kim Ji Young ini sekolah pertama yang menawarkan tentang program makan siang. Nah, yang makan siang duluan tuh selalu anak laki-laki. Perempuan kebagian makan terakhir, dan ya makan terakhir itu makannya mepet. Sementara Kim Ji Young ini makannya lama. Makanan di piring kita tuh harus selalu habis. Kim Ji Young juga nggak akur sama teman duduk laki-lakinya. Sering dibully, entah itu sepatu Kim Ji Young diumpetin, atau misalnya minjem barang nggak dibalikin. Sampai suatu hari di musim panas, Kim Ji Young ini melepas sepatunya karena gerah, dilepas aja di bawah meja gitu. Tapi sepatunya ini ditendang sama teman sebangkunya sampai kelempar ke depan guru. Otomatis, gurunya marah besar ke Kim Ji Young, tapi Kim Ji Young ini nggak berani ngomong kalau yang nendang sepatunya itu bukan dia. Ya, syukurnya tuh ada temennya yang lihat kejadian ini dan melaporkan semuanya kalau bukan Kim Ji Young yang salah. Di situ gurunya minta maaf karena udah marah duluan dan tentu saja memarahi anak laki-lakinya 2 kali lipat lebih keras daripada memarahi Kim Ji Young sebelumnya. Terus sebenarnya di sini kayak oh ya benar sebagai seorang guru gitu ya, sudah melakukan hal yang baik dengan minta maaf ke Kim Ji Young. Dan sebenarnya di sini gurunya juga tahu kalau misalnya Kim Ji Young itu udah lama digangguin. Tapi di akhir nganasnya gurunya malah bilang gini, sebenarnya dia itu mengganggumu karena dia menyukaimu. Nah, sekilas kayak kalimat yang menenangkan ya, supaya mereka akur gitu, supaya Kim Ji Young beranggapan bahwa anak laki-lakinya itu baik. Tapi di dalam pikiran anak kecil, di dalam pikiran Kim Ji Young waktu kecil, dia bertanya-tanya, apa mungkin orang yang menyukai kita akan menyakiti kita? Kalau kita menyukai seseorang, bukankah kita harus bersikap lebih ramah pada orang tersebut? Ya, ini baru nyadar kalau sebenarnya ini ucapan yang agak parah. Jadinya anak berpikiran kalau dia orang yang paling jahat dan salah paham soal temannya. Padahal Kim Ji Young ini sangat amat tersiksa di sekolah. Beranjak remaja, usia remaja SMP SMA, Kim Ji Young juga pernah tuh pulang les. Kan mereka lesnya, wah pressure tentang belajarnya tinggi banget ya. Beranjak remaja tuh Kim Ji Young pernah diikuti seseorang pulang les gitu. Ternyata anak laki-laki tersebut itu
teman lesnya Kim Ji Young juga. Padahal nggak kenal, Kim Ji Young itu cuma pernah senyum sekali waktu estafet soal ujian ke anak itu. Perempuan bukan selalu benar sih ya, jadinya benar serba salah. Senyum dikira menggoda, nggak senyum dianggap sombong. Nah, saking takutnya itu Kim Ji Young tuh nelpon ayahnya supaya minta dijemput pas turun halte. Habis cerita panjang lebar ke ayahnya tentang ketakutan dia diikuti oleh laki-laki asing tersebut, yang dimarahi itu malah Kim Ji Young. Makanya Cina kamu jangan senyum ke orang. Gitu kan, nyebelin banget. Padahal yang salah siapa, yang disalahkan siapa. Masa kuliah juga sama, rata-rata ketua organisasi itu banyaknya cowok. Jarang tuh kalau di Indonesia mungkin ya, jarang tuh ada perempuan yang jadi ketua himpunan, atau nggak ada tuh perempuan jadi ketua BEM, apa-apa didahulukan, harus selalu laki-laki. Perempuan sebatas anggota. Ketika perusahaan meminta rekomendasi kepada universitas pun pasti universitas itu akan merekomendasikan mahasiswa, sekalipun ada mahasiswi yang kemampuannya melebihi mahasiswa. Terus di masa kuliah itu yang berkesan di Kim Ji Young itu, dia menemukan laki-laki yang di depan itu terlihat sopan dan ramah, tapi ternyata ketika di belakang Kim Ji Young dia bisa merendahkan wanita sama seperti laki-laki kebanyakan gitu. Pas masuk dunia kerja, lebih parah. Yang paling berbekas di ingatan Ima, Kim Ji Young itu nggak lolos seleksi wawancara kerja. Pas ada pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan ketika ketemu klien di luar kantor, terus mereka berusaha melakukan kontak fisik seperti menyentuh bahu atau paha? Nah, yang menjawab, aku akan melawan, aku akan menghindar, dan aku akan melapor polisi, itu nggak lolos semua. Malah perempuan yang minta introspeksi diri. Jadi jawaban yang benar itu, oh, aku akan introspeksi diri, mungkin ada yang salah dengan pakaianku, dan lain sebagainya. Nggak ada kenaikan pangkat untuk karyawan perempuan, karena yang jadi manajer, yang naik jadi direktur, itu kebanyakan laki-laki. Kalaupun perempuan yang naik jabatan, itu dianggap menyalahi kodrat, dianggap tidak becus mengurus keluarga dan anak, ya dianggap gila kerja lah. Dan perusahaan pun beranggapan kalau misalnya pegawai laki-laki itu punya jam terbang lebih lama ketimbang perempuan. Itulah kenapa pasti apa-apa laki-laki diduluin. Karena perempuan itu terpotong dengan cuti haid, terpotong dengan cuti melahirkan, banyak cutinya lah, banyak jedanya. Setelah menikah dan melahirkan pun diskriminasi itu masih ada. Subhanallah, dahsyat sekali ya jadi perempuan memang. Waktu dia hamil sambil masih kerja, rekan laki-lakinya tuh bilang, enaknya jadi kamu hamil, kamu bisa datang terlambat setengah jam ke kantor. Padahal mereka tuh datang terlambat setengah jam, pulang pun jadi terlambat setengah jam. Dan mereka tuh nggak tahu gimana rasanya pusing dan mual pas lagi hamil muda. Terus pas udah hamil besar, di dalam kereta, kan ada tempat duduk yang khusus untuk ibu hamil, orang tua, dan yang berkebutuhan khusus tuh. Padahal Kim Ji Young tuh berdiri doang, dengan perutnya yang udah besar. Nggak minta orang yang lagi duduk buat ngasih kursinya ke dia. Tapi tiba-tiba orang yang lagi duduk itu bilang, udah kerja repot, masih aja sempat-sempatnya ngerapatin diri dengan pengen punya anak. Nah, itu kan sesuatu hal yang, semoga ini sudah tidak terjadi lagi ya. Habis berhenti kerja nih, akhirnya Kim Ji Young memutuskan untuk resign karena nggak ada yang ngurus anaknya. Kim Ji Young sempat bawa roda bayinya tuh buat jalan-jalan sore. Jalan-jalan aja sama anaknya gitu. Terus dia mampir di kafe buat beli kopi yang lagi diskon. Nah, orang tuh masih juga melakukan diskriminasi dengan bilang, bisik-bisik sih sebenarnya, cuma kedengeran. Enaknya jadi dia hanya hidup menghabiskan gaji suaminya, bersantai-santai. Atau kalau di Korea itu istilahnya disebut dengan ibu-ibu kafe. Padahal jadi ibu rumah tangga tanpa ART plus ngurus anak itu nggak mudah loh. Betapa serba salahnya menjadi seorang wanita, bukan? Semua hal menumbuk di ingatan Kim Ji Young tentang apa yang dia alami dan kebanyakan itu mendem, tidak bicara, sampai akhirnya ia mengalami depresi tanpa ia sadari. Beruntungnya Kim Ji Young ini, dia punya suami yang cukup memahami kondisi dirinya gitu. Kebayang gak sih istrinya sakit mental, suaminya tuh gak paham soal kesehatan mental. Udahlah wassalam, ya ini Kim Ji Young tuh terbantu dengan suaminya yang paham tentang kondisinya. Kelebihan buku ini bikin Ima banyak bersyukur banget terlahir sebagai perempuan di tahun-tahun dimana diskriminasi gender itu udah gak kayak dulu lagi. Bikin yang awalnya tuh malas kuliah, tiba-tiba langsung perempuan zaman dulu tuh kuliah aja udah kayak mau jihad melawan takdir.
kebayang ya kalau lahir di tahunnya R.A. Kartini, perjuangannya lebih sulit lah, dimana perempuan itu yang boleh belajar, yang boleh bisa baca tulis itu hanya kaum-kaum konglomerat. Kita udah terbilang hidup di dunia yang lebih enak, mau kuliah setinggi-tingginya silakan, mau menikah sambil kuliah silakan, mau berkarir silakan, mau punya anak silakan, mau jadi wanita karir yang mengurus anak pun silakan. Mau jadi ibu rumah tangga yang mengurus anak juga silakan. Yang salah itu kita mengkotak-kotakan takdir dan menganggap kalau pilihan sendiri itu jauh lebih baik daripada pilihan orang lain. Padahal kan bisa jadi baik buat kita, tapi buat orang lain belum tentu baik. Kelebihan lain, novel ini disajikan dengan data yang konkret, yang membuat novel ini kerasa kayak bukan fiksi, padahal Kim Ji-young ini murni fiksi. Tapi penggambarannya itu seolah nyata. Meskipun pembahasannya berat, tapi cara penyampaiannya nggak berat, gaya bahasa juga cenderung mudah dipahami. Enaklah, santai. Kekurangan dari novel ini, nggak ada solusi dari sekian banyak permasalahan yang dialami Kim Ji-young tuh. Kalau misalnya kita mendapat perlakuan yang sama, kita tuh harus ngapain? Nah itu nggak ada jawabannya di buku ini. Bahkan, narasi psikiater di ending cenderung melakukan diskriminasi yang sama. Narasinya kurang lebih begini, sebaik apapun orangnya, pekerja perempuan hanya akan menimbulkan banyak kesulitan apabila mereka tidak bisa mengurus masalah pengasuhan anak. Nah di film pun juga sama, endingnya gantung, tidak ada solusi. Kayaknya sih sengaja ya. Kalau teman-teman nonton filmnya tanpa baca bukunya, teman-teman akan bertanya-tanya, ini film sebenarnya mau menyampaikan soal apa sih, atau mau ngebahas apa sih? Karena di film itu flashback-nya dipersingkat kan, jadi loncat-loncat gitu loh. Terakhir, narasinya lebih banyak daripada dialog. Kayaknya bisa dihitung dengan jari berapa dialog yang ada di buku ini. Singkat banget, banyaknya narasi semua. Tunggu review buku-buku keren di Open Book selanjutnya. Boleh juga tulis di kolom komentar kalau misalnya punya rekomendasi buku-buku yang Mas Read harus banget dibaca. Sekian dan fi amanillah.